Hingga akhir Januari ini secara keseluruhan proyek pengerjaan Mass Rapid Transit atau MRT telah mencapai 40%. Menurut PT MRT Jakarta, proses pengerjaan sejauh ini sudah sesuai dengan target perencanaan. Beberapa stasiun MRT nantinya akan berfungsi sebagai pengganti jembatan penyeberangan orang atau JPO dan juga terintegrasi dengan moda transportasi lain seperti bus Transjakarta. Proyek MRT merupakan salah satu proyek infrastruktur yang dikebut pengerjaannya. Sejak peletakan batu pertama atau groundbreaking pada Oktober 2013 oleh Gubernur DKI kala itu, Joko Widodo, proyek ini dikerjakan selama 24 jam setiap harinya. Hingga kini penyelesaian proyek MRT Koridor Selatan Utara fase 1 secara keseluruhan, baik struktur layang maupun struktur bawah tanah telah mencapai 40%. Di lokasi sekitar Stasiun Senayan, pengerjaan masih dilakukan. Rencananya ada 2 lantai bawah tanah di setiap stasiun MRT. Lantai pertama disebut Concourse Area, nantinya akan digunakan sebagai area komersil. Ya, ini adalah level komersil, letaknya di atas level peron, yakni level tempat berlintasnya MRT. Di level komersil ini nantinya ada 3 fungsi. Yang pertama adalah tempat penjualan tiket MRT bagi mereka yang akan menaiki MRT. Terus kemudian yang kedua, di sini nantinya akan dijadikan gerai-gerai makanan, minuman atau kebutuhan lain bagi para pengguna MRT. Nantinya penentuan gerai-gerai yang ada di sini akan selalu memperhatikan aspek keamanan terhadap stasiun MRT. Kemudian yang ketiga, nantinya di sini akan digunakan sebagai pengganti dari jembatan penyeberangan orang. PT MRT saat ini telah menyepakati MOU dengan 20 pengelola gedung terkait rencana pengalihan fungsi jembatan penyeberangan orang ke dalam stasiun MRT di bawah tanah. Sedangkan di level paling bawah yang disebut base slab atau level peron merupakan area tempat naik turun penumpang sekaligus perlintasan kereta bawah tanah. Ada 2 perlintasan yang berlawanan arah di level tersebut. Untuk membuat terowongan perlintasan kereta digunakan mesin bor khusus yang dinamakan tunnel boring machine. Jokowi kala itu memberi nama 2 mesin tersebut sebagai Antareja 1 dan Antareja 2. Nama itu diambil dari nama tokoh pewayangan. Ya, pemirsa, saat ini saya sedang berada di level peron, yakni level tempat naik turun penumpang sekaligus kereta melintas. Ini kedalamannya sekitar 15-20 meter dan ini adalah level yang terendah dari stasiun MRT Senayan. Di dalam proses pengerjaan MRT ini ada 2 alat pengebor untuk 2 lintasan kereta yang dinamakan jenisnya adalah tunnel boring machine. Seperti di belakang saya ini adalah tunnel boring machine 2 yang dinamakan oleh Presiden Jokowi sebagai Antareja 2. Gunanya untuk melakukan pengeboran pada jalur lintasan MRT. Ya, pemirsa, ini adalah hasil kerja dari Antareja 1. Setiap harinya Antareja 1 maupun Antareja 2 bisa mengebor sepanjang 8 hingga 10 meter dan menghasilkan precast seperti ini yang berbentuk lingkaran. Dan karena ini berada di kedalaman 15 hingga 20 meter di bawah permukaan tanah, maka hawanya cukup pengap. Dan untuk saluran udara maka diberikan dryer, ini mengalirkan udara dari atas untuk sementara selama masa pengerjaan. Dan ini saluran kereta di sini dapat dilihat cukup memanjang dan nantinya MRT akan menggunakan mekanisme kerja automatic train operation yang mana itu akan meminimalisir kerja dari masinis karena lebih banyak dioperasikan dengan sistem otomatis berdasarkan sinyal. Pada 23 Desember 2015 lalu, Antareja sudah berhasil mengebor hingga stasiun Senayan. Saat ini, Antareja 1 sudah dipindahkan untuk mulai bergerak ke arah Istora.
posisi Antareja 1, 2 itu sekarang dua-duanya sudah sampai di stasiun Senayan. Nah, Antareja 1 itu pertengahan Februari ini akan digeser ke arah utara untuk melanjutkan pengeboran ke arah stasiun Istora. Nah, kalau untuk yang Antareja 2 kurang lebih 1 bulan setelah itu. Pengerjaan pengeboran bawah tanah MRT dirancanakan akan selesai pada akhir 2016. Secara bersamaan juga akan dilakukan pembangunan stasiun. Masyarakat DKI Jakarta nantinya akan merasakan MRT pada awal tahun 2019. Beroperasinya MRT diharapkan bisa mengurangi kemacetan di kota Jakarta. Upaya mengurangi kemacetan akan semakin optimal jika integrasi antar moda transportasi massal seperti dengan bus Transjakarta dan KRL bisa terlaksana. Faizin Adi, Aditya Eko, Muhsin Jalal, Berita 1, Jakarta.